Halo para investor semuanya dan juga calon investor. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan membahas satu lagi analisa saham Kalbe Farma Tbk atau kode sahamnya KLBF. Nah, ini salah satu perusahaan farmasi terbesar ya di Indonesia. Dan ini adalah swasta. Ya, beda dengan yang sebelumnya saya bahas yaitu Kimia Farma. Itu adalah perusahaan BUMN yang dimiliki oleh PT Bio Farma. Nah, kalau misalnya Kalbe Farma ini adalah perusahaan swasta. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, kita langsung aja Kalbe Farma. Saya akan kasih lihat kira-kira produknya si Kalbe Farma ini apa aja sih. Nah, ini dia ya. Ada Comix, ada Hydro Coco, ada Fit Chips, dan juga sebenarnya ada Fit Bar ya. Nah, si Kalbe Farma ini juga bekerja sama dengan Blackmores ya, untuk mendistribusikan produk-produk dari si Blackmores ini. Jadi produknya bervariasi banget sebenarnya si Kalbe Farma ini. Ada dari obat buat orang-orang yang sakit sampai orang-orang yang sehat juga ada gitu ya. Produk susu, produk kesehatan, nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita coba bedah satu persatu di video saya kali ini. Oke, lanjut lagi. Di dalam laporan tahunannya 2019, perseroan itu tetap menjadi nomor 1 di pasar obat-obatan bebas ya di Indonesia ya. Dan perseroan merupakan pemain nomor 2 di kategori minuman energi. Nah, walaupun perseroan udah termasuk menguasai pangsa pasar, tapi Kalbe ini tidak berhenti melakukan inovasi. Jadi inovasi terus dilakukan, seperti contohnya Fitbar ya. Fitbar itu produknya pertama cuma 3 macam rasanya, sekarang udah ada rasa-rasa baru. Ya, contoh-contoh inovasi adalah seperti itu ya. Dan di tahun 2019 karena perseroan melihat adanya potensi pasar dari produk susu, ya kita tahu sendiri konsumsi susu di Indonesia itu kilogram per kapita per tahunnya itu sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain ya seperti Amerika, bahkan mungkin negara-negara maju lainnya. Di Indonesia itu konsumsi susunya itu masih sangat rendah, sehingga Kalbe Farma melihat adanya kesempatan untuk menjual produk-produk susu ya, sehingga di tahun 2019 perseroan atau Kalbe Farma ini udah mencoba fokus untuk meluncurkan produk susu. Selain itu, kalau misalnya kalian pernah menggunakan aplikasi Klik Dokter ya, klikdokter.com, nah itu sebenarnya dimiliki oleh Kalbe Farma ya. Dan penggunanya di tahun 2019 itu udah mencapai 36 juta, dan ketika adanya work from home di tahun 2020 ini, pengguna Klik Dokter ini makin banyak ya, soalnya orang-orang mungkin pada takut ya ke dokter karena takut terkena virus. Akhirnya mereka banyak menggunakan aplikasi Klik Dokter ini. Nah, Klik Dokter ini di tahun 2019 udah memiliki lebih dari 300 apotek ya jaringannya, dan juga 584 klinik partner. Nah, selain itu juga si Kalbe Farma nggak terlalu fokus di domestik, karena memang sudah besar sekali si perusahaan ini, sehingga saya melihat Kalbe Farma ini akan mencoba untuk masuk ke pasar internasional melalui bikin pabrik di Myanmar ya, untuk mendukung penetrasi ke pasar internasional, which is very good gitu. Nah, yang namanya industri farmasi, nutrisi, dan juga consumer goods ya, Kalbe Farma semuanya ada ya, seperti yang saya bahas di awal-awal tadi. Ini sangat penting untuk ada yang namanya R&D ya, Research and Development. Nah, untuk industri farmasi dan nutrisi itu didukung oleh banyak sekali perusahaannya, yaitu Stem Cell and Cancer Institute atau SCI ya. Terus ada juga Kalbe Genomics atau Kalgen, dan masih banyak lainnya ya, saya nggak sebutin satu-satu. Nah, ini untuk mendukung kegiatan research and development-nya si Kalbe Farma. Menurut saya sangat baik, dan memang perusahaan-perusahaan seperti ini harus spend uangnya ke dalam R&D untuk bisa tetap bersaing di industrinya. Nah, karena keunggulan Kalbe ini ya, makanya juga
bisa bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Korea Selatan, Genexin Inc., untuk mengembangkan vaksin COVID-19 dan udah masuk ke tahap uji klinis di Korea Selatan per Juni 2020 kemarin. Jadi memang Kalbe ini juga salah satu katalisnya selain kimia farma ya, itu adalah vaksin COVID-19. Karena kita tahu sendiri pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu kegiatan ekonomi di seluruh dunia dan vaksinnya ini benar-benar dikejar. Kira-kira kapan keluarnya? Nah, itu orang-orang udah tunggu-tunggu banget. Nah, untuk percobaan fase kedua rencananya akan dilakukan di bulan Agustus 2020 dan kira-kira melihat apakah ampuh menangkal virus corona di Indonesia apa enggak. Takutnya ada ketidakcocokan untuk masyarakat di Indonesia sehingga harus dirubah lagi. Jadi untuk lebih pastinya ya kita tunggu aja nanti di bulan Agustus 2020 seperti apa. Nah, perseroan sendiri udah mulai masuk ke industri 4.0 ya, dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi dan robotik di beberapa lini produksi barunya. Jadi ke depan perseroan akan lebih efisien lagi di dalam kegiatan operasionalnya, dalam produksinya ya terutama, karena adanya revolusi industri 4.0 ini. Lalu kita lihat lagi, Kalbe Farma ini sebenarnya bukan benar-benar perusahaan farmasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau dilihat dari total pendapatannya, 6,62 triliun itu berasal dari produk nutrisi, 5,16 triliun dari obat resep, dan juga 3,47 triliun dari produk kesehatan. Ya, jadi bukan murni dari obat resep aja, tapi ada pendapatan lain yang bahkan lebih besar dari obat resep ya. Itu datang dari produk kesehatan dan juga produk nutrisi. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja si Kalbe Farma dari 2015 sampai 2019, ini selalu mengalami kenaikan ya, dari 17 triliun jadi 22 triliun. Kenaikan yang luar biasa. Tapi labanya cukup stabil di kisaran 2 triliunan. Sempat naik lumayan dari 2 triliun menjadi 2,35 triliun 2015 ke 2016. Tapi habis itu pergerakannya cukup lambat ya, dari 2,35 menjadi 2,5 triliun. Nah, banyak orang-orang yang betting atau berspekulasi kalau pendapatan dan laba bersih Kalbe ini akan meningkat karena adanya program JKN. Nah, cuman masalahnya program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu lebih memprioritaskan obat-obat generik, dan kita tahu sendiri obat generik itu lebih low margin ya dibandingkan dengan produk-produk yang non generik. Nah, oleh karena itu walaupun penjualannya naik cukup banyak, nah laba bersihnya nggak bisa naik terlalu banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari neracanya si Kalbe, ini juga sangat baik ya, karena total aset terus meningkat dari 13 triliun menjadi 20 triliun dibandingkan 2015 dan 2019. Utang banknya cuma naik 500 miliar ya, jadi asetnya naik 7 triliun, utangnya cuma naik 500 miliar. Ini salah satu bentuk neraca perusahaan yang sangat sehat menurut saya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rasio keuangan Kalbe Farma, di sini bisa kelihatan rasio lancarnya sangat baik ya. Terus rasio pinjaman terhadap aset dan juga rasio pinjaman terhadap ekuitas sangat kecil seperti yang kita lihat tadi di neraca perusahaan ya. Nah, di sini yang paling menarik adalah margin laba brutonya. Ini hampir mendekati 50%. Kalau udah 50% itu udah luar biasa banget, karena jarang ada perusahaan yang bisa gross profit marginnya atau margin laba brutonya itu 50%. Dan untuk margin laba bersihnya atau net profit margin itu di kisaran 11% dan terlihat stabil ya. Jadi memang perusahaan ini kelihatannya benar-benar melakukan efisiensi sedemikian mungkin sehingga marginnya tetap terjaga. Oke, return on equity juga sangat baik, masih di kisaran 15% di tahun 2019. Meskipun agak sedikit menurun dibandingkan dengan 2015. Lalu kita lanjut lagi. Kalau misalnya kita lihat dari harganya ya, dengan PE bandnya si Kalbe Farma itu udah berada di rata-rata ya, di kisaran rata-rata di 28-an. Ini saya ambil dari Stockbit ya. Sekarang Kalbe Farma udah di level 27,14 PE ratio-nya. Nah, jadi kalau misalnya ada upside-nya udah mulai terbatas ke level 32 paling ya PE-nya. Ini ada sekitar upside 15%-an. Jadi udah mulai terbatas lah. Nah, jadi memang butuh katalis baru lagi seperti vaksin, ditemukan vaksin atau vaksinnya udah lulus uji coba ya.
Nah, itu bisa mengangkat pendapatan dan laba bersihnya si Kalbe Farma lagi sehingga PE ratio-nya akan turun. Nah, kita akan bahas kinerja Kalbe Farma di kuartal pertama 2020. Ini penjualannya meningkat lumayan ya, dari 5,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Ya, ini cukup baik. Lalu laba bersihnya juga naik sekitar 10% dari 600 miliar menjadi 677 miliar. Nah, sekarang kita tinggal tunggu lagi kira-kira kinerja kuartal 2 atau semester 1 2020 ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail ya, di tahun 2020 ini kita lihat poin 27. Pendapatan perseroan ini sebenarnya dari mana sih? Nah, ini bisa kelihatan dari laporan keuangan ini. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ya, di kuartal pertama 2020 pendapatan dari obat resep itu 1,4 triliun, pendapatan dari nutrisi itu jauh lebih besar ya, 1,6 triliun. Lalu ada produk kesehatan sekitar hampir 1 triliun. Nah, kalau dikonsolidasikan, ini ada juga distribusi dan logistik, ini 1,8 T, jadi kalau di total ini 5,79 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laba brutonya, 50% ya, 50%, sementara distribusi dan logistik hanya sekitar 20%. Jadi tinggal teman-teman sekarang ngelihat kira-kira ini kan memang perusahaan kalau kita lihat sekilas tadi sudah cukup bagus ya, cuman kita tinggal pertimbangan lagi apakah harga sekarang cukup menarik atau tidak, dan didukung lagi dengan akan adanya vaksin dari Kalbe Farma dan juga perusahaan Korea yaitu Genexin, ini akan bisa mendongkrak pendapatan perseroan atau tidak. Dan menurut saya katalis yang cukup menarik dari Kalbe Farma ini adalah perusahaan berani untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional. Nah, itu akan menjadi pasar tersendiri buat Kalbe Farma. Tapi kita mesti perhatikan, meskipun produk-produk si Kalbe Farma ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, bukan berarti produknya si Kalbe ini bisa diterima di masyarakat internasional. Nah, itu akan kita lihat dan hanya waktu yang bisa membuktikan apakah produk-produk si Kalbe Farma ini bisa diterima di pasar internasional atau tidak. Kalau misalnya bisa, tentu akan menjadi growth driver banget buat si Kalbe Farma. Dan harga sekarang ya boleh dikatakan murah kalau misalnya ternyata si Kalbe Farma bisa melakukan penetrasi ke pasar internasional dengan sangat baik. Jadi buat investor, ini bukan merupakan rekomendasi, ini hanya studi kasus ya, analisa saham Kalbe Farma dari saya dan lebih bersifat subjektif sebenarnya. Jadi buat investor, jangan lupa untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah kalian supaya kalian tahu apa yang kalian beli. Ya, kadang-kadang investor tersesat dan bingung di tengah jalan karena mereka tidak mengecek saham apa yang mereka beli. Oke, demikian dari saya analisa saham dari Kalbe Farma. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like videonya jika bermanfaat. Follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.